Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stira Manggriani dan NPM 240826004. Di sini di sini pada blog endokrin. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hiperuremia. Nah, hiperuremia adalah kondisi peningkatan kadar asam urat dalam darah yang melewati ambang normal fisiologi. Nah, batas ini penting karena di atas nilai tersebut asam urat mudah untuk mengkristal. Nah, pada pria dia itu ada lebih dari 7 mg per dl, untuk wanita itu lebih dari 6 miligram per dl. Nah, walaupun belum ada keluhan, kadar ini sudah beresiko menimbulkan endapan kristal di kemudian harinya. Nah, untuk etiologi dan faktor resiko, itu produksi asam urat meningkat. Asam urat merupakan hasil akhir metabolisme dari purin. Nah, bila asupan purin tinggi, tubuh menghasilkan asam urat yang berlebihan, hati mengkonversi purin, asam urat, dan kadar darah meningkat. Alkohol yaitu terutama bir meningkatkan produksi asam urat dan menghambat sekresi dari ginjal. Efek double memperparah hiperuremia. Kemudian ada ekspresi gen dari asam urat, menurut itu paling sering itu dari sebagian besar kasus terjadi karena gagal ginjal ginjal gagal membuang asam urat secara optimal. Nah, pada penyakit ginjal kronik akan terjadi filtrasi yang menurun. Kemudian dehidrasi membuat volume urin berkurang sehingga asam urat akan bertahan. Akibatnya kadar asam urat akan terus meningkat walaupun produksinya normal. Nah, kemudian ada patofisiologinya. Nah, pada patofisiologinya produksi akan meningkat dan ekspresi itu akan menurun, yaitu pertama ada hiperuremia, kemudian kadar asam urat akan melewati batas kelarutan, kemudian akan terbentuknya kristal monosodium urat, kemudian kristal akan setelah tadi dia terbentuk kristal, kemudian dia akan mengendap di jaringan sendi, kemudian akibatnya akan ada inflamasi, kemudian ada pelepasan IL-1 beta, kemudian ada inflamasi akut, dan kemudian timbulnya nyeri sendi hebat, yaitu seperti khasnya gout. IL-1 beta ini dia tuh sebagai mediator utama yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan juga kemerahan. Kemudian ada manifestasi klinisnya, yaitu dia tuh tergantung berapa lama derajat dari hiperuremianya. Nah, kalau itu tanda tuh hiperuremia asimptomatik, kemudian ada kadar nyeri yang belum ada jelas adanya nyeri hebat, kemudian merahan atau bengkak yang muncul secara tiba-tiba di saat seringnya tuh kayak di malam hari, kemudian ada akibat vasodilatasi dan inflamasi, itu ada TOFI, kemudian ada penumpukan penyakit yang berlangsung lama. Nah, kemudian ada pula dari pemeriksaan penunjangnya. Nah, pemeriksaan penunjangnya ini ada yang dari laboratorium. Nah, dia itu ada berupa asam urat yang serum asam urat itu meningkat, kemudian menegakkan diagnosa dari LED atau CP meningkat secara serangan, kemudian dari menunjukkan proses inflamasi akut yaitu urium dan kreatin, kemudian menilai fungsi ginjal sebagai organ ekskresi asam urat, yaitu peningkatan spesifik analisis dari cairan sendi, ditemukannya kristal monosodium urat dan bersifat bifrekuensi atau negatif pada cahaya yang
depolarisasi. Ini merupakan gold standar pada diagnosa gout, artritis atau hiperuremia. Kemudian ada pula dari tata laksananya sendiri. Nah, pada hiperuremia tanpa gejala dia akan berfokus pada untuk fisiologinya itu untuk farmakologinya itu dia tuh akan berfokus pada hal utama yaitu modifikasi dari gaya hidup, kemudian ada terapi farmakologis, kemudian ada pemberian obat allopurinol 100 mg 1 kali sehari. Kemudian kita juga akan menghambat dari enzim oksidase, kemudian kita akan melakukan penurunan pembentukan asam urat dengan dosis yang dapat disesuaikan dengan fungsi ginjal masing-masing. Kemudian ada pencegahan dan juga edukasi. Nah, upaya dari pencegahan dan edukasi ini itu dilakukan supaya menurunkan dari gejala yang ada. Pertama itu contohnya kita akan mengurangi dari makanan yang tinggi akan purin. Kemudian kita harus melakukan membatasi minuman yang beralkohol. Kemudian kita harus mencukupi cairan yang dibutuhkan di ginjal, yaitu dengan banyak minum. Kemudian kita akan melakukan penurunan berat badan yang secara ideal jika terdapat obesitas. Kemudian ada kontrol penyakit metabolik lainnya. Baik, sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.